Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Musaki dengan RP 5017251025. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu mineral. Nah, mineral adalah sebuah benda yang terbentuk secara alami dan memiliki zat padat, anorganik, dan juga memiliki struktur kristal yang teratur serta memiliki komposisi kimia yang konsisten secara bertahap. Nah, dari definisi ini kita bisa membagi 4 syarat utama dari mineral tersebut. Pertama, dia itu harus terbentuk secara alami. Kedua, dia harus zat padat dan anorganik. Ketiga, memiliki struktur atom yang teratur. Dan keempat, harus memiliki komposisi kimia yang konsisten. Nah, pertama kita akan menelaah kenapa harus terjadi secara alami. Nah, mineral bisa dibilang mineral karena dia harus memenuhi yang pertama, yaitu harus terbentuk secara alami, tidak boleh dalam bantuan manusia atau sintetis, dan dan tidak boleh ada campur tangan manusia. Yang kedua, zat padat atau anorganik. Mineral harus padat dan juga harus anorganik, dan mineral itu bisa dibilang tidak mineral jika dia itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan atau sisa-sisa hewan, sehingga dia itu bisa terbilang organik, sehingga tidak memenuhi syarat yaitu anorganik. Yang ketiga, dia itu harus memiliki susunan atom yang teratur, sehingga dia itu bisa membentuk suatu kristal atau memiliki struktur kristal yang jelas sehingga adanya kisi-kisi pada kristal tersebut. Yang keempat adalah memiliki komposisi kimia yang teratur. Nah, itu bisa kita lihat dari mineral kuarsa yaitu SiO2 dan juga mineral kalsit yaitu CaCO3 yang akan teratur atau konsisten pada setiap pembentukannya atau setiap kita temui. Nah, timbullah pertanyaan, bagaimana berlian buatan manusia itu bisa dibilang mineral atau tidak. Nah, pertama, dan kita telaah mineral buatan manusia tersebut, apakah dia terbentuk secara alami? Tidak, dia itu pasti terbentuk sintetis atau terbentuk dengan campur tangan manusia. Kedua, apakah dia anorganik? Benar, dia itu terbentuk dari pemanatan atau pemanasan dan penekanan atom karbon, sehingga dia itu lebih padat dan menciptakan berlian, maka bisa dibilang terpenuhi. Nah, namun jika salah satu saja aspek atau syarat dari mineral tersebut tidak terpenuhi, walaupun aspek ketiganya memenuhi tapi tidak, makanya berlian tersebut tidak bisa dibilang dia mineral. Kita garis bawahi lagi, berlian tersebut adalah berlian buatan manusia. Nah, itu makanya berlian buatan manusia tersebut tidak bisa dibilang mineral. Dan juga timbul pertanyaan, bagaimana minyak bumi dan batu bara itu bisa dibilang dengan sumber daya mineral, padahal dia itu bersifat organik. Nah, itu bisa kita telah lagi sumber daya mineral pada kasus ini, yaitu berujuk pada sesuatu yang ekonomis dan sesuatu bisa dirubah pada zona pertambangan. Namun pada zona mineralogi, batu bara dan minyak bumi ini tidak bisa digolongkan pada mineral. Pertama, kita telah dari minyak bumi terlebih dahulu. Minyak bumi ini dia bersifat cair. Nah, salah satu syarat mineral yaitu adalah harus padat. Nah, dan bisa dibilang minyak bumi ini tidak memenuhi syarat yang itu zat padat. Yang kedua, dia itu terbentuk dari sisa-sisa plankton yang terbenam di laut pada zaman dahulu, sehingga dia itu bersifat organik. Nah, syarat mineral juga dia itu harus organik, sehingga minyak bumi ini tidak bisa dibilang dengan mineral. Terus ada juga kita telah lagi dengan batu bara. Batu bara itu dia terbentuk secara alami, benar. Dia itu zat padat, benar, tapi dia itu tidak anorganik. Zat batu bara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa tumbuhan yang terendapkan dulu, barulah dia itu memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi sehingga tercipta batu bara, sehingga dia itu tidak memenuhi syarat yaitu anorganik, karena batu bara itu dari sisa-sisa tumbuhan atau organik. Nah, dia juga tidak memiliki struktur
struktur atom yang jelas sehingga tidak bisa digolongkan pada mineral. Selanjutnya, dan juga timbul pertanyaan apakah es yang ada di alam atau es yang ada di kutub itu bisa dibilang mineral. Pertama, kita lihat lebih dahulu bagaimana es. Nah, es tersebut terbentuk secara alami, benar. Nah, memenuhi syarat pertama. Yang kedua, apakah dia zat padat? Benar. Es adalah zat padat dari air yang membeku. Dan juga apakah dia anorganik? Benar, karena es tersebut berasal dari susunan senyawa yaitu H2O sehingga yang mengalami pemadatan, sehingga syarat kedua memenuhi. Apakah dia yang ketiga, apakah dia memiliki struktur atom yang jelas? Benar, dia itu bisa kita kelihatan bagaimana bentuknya dan bisa melihat bagaimana bidang kristalnya atau bidang dari es tersebut. Yang keempat, apakah dia memiliki komposisi kimia yang konsisten? Benar, karena dia itu konsisten komposisi kimianya itu di mana-mana pasti H2O, sehingga bisa dibilang es yang terbentuk secara alami atau es yang ada di alam itu adalah mineral. Terus juga timbul pertanyaan, bagaimana dengan mineraloid? Bagaimana dengan obsidian? Nah, obsidian di sini bisa kita golongkan pada mineraloid. Apa itu mineraloid? Mineraloid adalah suatu benda yang hampir mendekati mineral, namun ada beberapa aspek yang tidak memenuhi sehingga dia itu tidak bisa digolongkan dengan mineral. Nah, bagaimana dengan case-nya dengan obsidian? Obsidian ini bisa dibilang dia itu zat padat, organik, dia itu terbentuk secara alami dan juga tapi dia itu tidak memiliki susunan atom dan juga tidak memiliki komposisi kimia yang konsisten, karena pertama, ketika obsidian itu terbentuk dengan sangat cepat sehingga pembentukan mineralnya itu tidak kelihatan jelas, sehingga dia itu bisa dibilang dengan amorf. Dan juga komposisi kimia yang konsisten ini juga belum tentu, karena obsidian ini harus berdasarkan pada asal magmanya, sehingga obsidian ini tidak bisa digolongkan mineral, tapi dia itu adalah mineral lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.